Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai audit analisa umur piutang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Driansah, NIM saya 11180257. Nama saya Tommy Ferdinand, NIM saya 11180816. Nama saya Anita Febrianti dengan NIM 1180693. Nama saya Risnayanti Liniar dengan NIM 1118147. Yang pertama, kita akan bahas pengertian auditing. Menurut Asobek, proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi suatu bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk dapat menentukan tingkat kesesuaian antara suatu pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Yang kedua, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam audit. Yang pertama, proses sistematik. Yang kedua, tingkat kesesuaian. Yang ketiga, asersi tindak kejadian ekonomi. Yang keempat, kriteria ditetapkan. Yang kelima, evaluasi bukti objektif. Yang keenam, penyampaian hasil. Yang ketujuh, pemakaian berkepentingan. Di sini ada pengertian dari piutang. Piutang juga aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan. Piutang adalah, sering disebut juga dengan pinjaman, adalah klaim terhadap pelanggan dan lain-lain untuk uang, barang, atau jasa. Lalu ada tujuan pemeriksaan piutang usaha. Menurut Sukrisno Agus, ada 7 macam tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang ketiga, untuk memeriksa keabsahan dan keotetikan. Yang keempat, untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisihan hutang yang tertagih. Untuk yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena wesel tertagih. Yang keenam, untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dari sini kita akan langsung menuju ke studi kasus. Nah, studi kasusnya akan dijelaskan oleh Muhammad Riansyah. Muhammad Riansyah, dipersilahkan. Untuk studi kasus sendiri, kami tidak akan bahas banyak, tidak akan bahas keseluruhan. Kami akan ngasih contoh satu, itu dari PT Sentosa. Sebelumnya, teman-teman bisa langsung jumlahkan dulu total piutang dari PT Sentosa, yaitu sebesar Rp6.906.000. Kemudian untuk mengetahui umur piutangnya sendiri, ini kan ada 3 transaksi dari PT Sentosa. Yang pertama itu tanggal 24 bulan 12 tahun 1999. Teman-teman, untuk mengetahui umur piutang sendiri, ini dilihat dari tanggal cetak faktur sampai dengan tanggal neraca. Yang pertama, tanggal cetak faktur kan tanggal 24 Desember. Berarti 31 Desember. Untuk mengetahui umurnya, 31 dikurangi 24 sama dengan 7. Jadi baru 7 hari atau bisa dibilang belum jatuh tempo. Kemudian yang kedua itu tanggal 12 September. Dari September ke Desember itu kan 3 bulan. Berarti 30 dikali 3, 90. Kemudian karena dia tanggal cetak faktur tanggal 12, berarti pada saat bulan Desember pun dia 3 bulan jatuh di saat tanggal 12. Karena Desember neraca tanggal 31, berarti 31 dikurangi 12 itu
19 hari. Berarti 90 ditambah 19 sama dengan 109 hari. Jadi yang kedua ini jatuh di umur piutangnya ini jatuh di 91 sampai 120 hari. Kemudian yang ketiga tanggal 17 Agustus. Dari Agustus sampai Desember itu 4 bulan, jadi 4 dikali 30 berarti 120 hari. Kemudian karena dia tanggal cetak faktur tanggal 17 berarti 31 dikurangin 17 itu ada 14 hari. Berarti 120 ditambah 14 sama dengan 134 hari. Jadi untuk yang ketiga ini sebesar nominal Rp2.976.000 ini untuk umur piutangnya lebih dari 120 hari. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa langsung jumlahkan nominal dari berdasarkan umur piutang. Umur piutang yang belum jatuh tempo itu totalnya sebesar Rp10.561.000 dan dicadangkan untuk piutang tak tertagih itu 2%. Jadi piutang tak tertagihnya sebesar Rp211.220. Kemudian umur piutang yang jatuh tempo 31 sampai dengan 60 hari itu sebesar Rp16.653.000 dan dicadangkan untuk piutang tak tertagih sebesar 5%. Jadi total piutang tak tertagihnya itu sebesar Rp832.650. Kemudian untuk umur piutang yang jatuh tempo pada 61 sampai 90 hari itu sebesar Rp6.395.000 dan dicadangkan sebesar 10% dengan hasil piutang tak tertagih sebesar Rp639.500. Kemudian yang keempat, umur piutang yang jatuh tempo pada 91 sampai 120 hari itu sebesar Rp13.636.000 dan dicadangkan sebesar 25%. Jadi piutang tak tertagihnya sebesar Rp3.409.000. Kemudian yang terakhir, umur piutang yang jatuh tempo lebih dari 120 hari sebesar Rp7.333.500 dan dicadangkan sebesar 50% untuk piutang tak tertagihnya sejumlah Rp366.750. Jadi total keseluruhan pencadangan piutang tak tertagih sebesar Rp8.759.120. Nah, untuk mengetahui beban kerugian piutangnya, jadi total piutang bentar. Dikat ya, bentar. Jadi untuk mengetahui beban kerugian piutangnya sendiri itu adalah cadangan kerugian piutang yang sebesar Rp13.644.750 dikurangin dengan total piutang tak tertagih sebesar Rp8.759.120 yang mana hasilnya jadi untuk beban kerugian piutang itu jadi Rp4.885.630. Lanjutin. Lanjutin, Bang. Di sini ada jurnal dari penyesuaian, yaitu cadangan kerugian piutang 4.885.630 dan beban kerugian piutang 4.885.630. Hasil temuan auditnya yaitu terdapat 44.017.500 yang sudah jatuh tempo dan harus dicadangkan kerugian berdasarkan umur jatuh temponya. Lalu, untuk pendapat audit internal, penerapan pencadangan piutang belum efektif karena tidak sesuai dengan umur piutangnya. Untuk rekomendasi kepada manajemen, perusahaan harus menerapkan tindakan rajin menagih dan terbitkan backlist. Untuk opininya sendiri, wajar dengan pengecualian karena perusahaan menetapkan cadangan sebesar 25% tanpa melihat umur piutangnya. Setelah itu, kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, hasil yang kami peroleh setelah melakukan audit
Pada piutang perusahaan ini, kami mendapat bahwa terdapat Rp44.017.500 yang sudah jatuh tempo dan harus dicadangkan kerugian berdasarkan umur jatuh temponya. Dan jurnal penyesuaiannya yaitu cadangan kerugian piutang pada beban kerugian piutang sebesar Rp4.855.630. Lalu saran-saran yang kami berikan, perusahaan harus menerapkan tindakan rajin menagih dan terbitkan kebijakan backlist kepada toko-toko yang terlambat dalam pembayaran, memberikan pembatasan jumlah piutang atau menentukan limit piutang sesuai dengan kemampuan bayar pelanggan, lalu melakukan blacklist kepada pelanggan yang susah bayar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan oleh teman-teman, bisa langsung ditanyakan via WAG atau Classroom. Cukup sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.